Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Pemi Ediansyah, yang kedua Sylvia Agustina, yang ketiga ada Revandika, dan yang terakhir ada Khairunisa. Baiklah, di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi telaah histori kepemimpinan para nabi, sahabat, dan tabiat tabi'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan Nabi. Kepemimpinan Nabi atau profetik merupakan suatu cara memimpin guna mempengaruhi seseorang dengan merujuk pada prinsip dan sifat kenabian. Kepemimpinan ini adalah model kepemimpinan yang diperankan oleh seseorang pilihan Tuhan atau Nabi untuk membantu umat manusia dari jalan kegelapan atau ulumat, yang berarti ketidaktahuan, penghinaan, keterbelakangan, kesewenang-wenangan, monopoli, oligopoli, anarki, ketidakstabilan, materialisme, penistaan agama, dan lain-lain, terhadap jalan cahaya atau nur, yang berarti kebenaran dan sains untuk mengembangkan kehidupan manusia. Adapun paradigma kepemimpinan Nabi, yakni cerdas, analitis, dan kritis atau fatona, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 151 yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Ayat di atas secara implisit menjelaskan bahwa kepemimpinan seorang rasul yang ditugaskan untuk membacakan dan mengajar manusia menuntut dirinya untuk cerdas atau pintar. Sedangkan kemampuan analitis dan kritis tersirat dalam salah satu ayat yang lainnya, misalnya dalam Quran Surah Yusuf ayat 55 dan 109. Yang kedua, menyampaikan atau tablik, tegas, berani, dan menjunjung keadilan dan kejujuran atau siddiq, terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 213, yang artinya manusia itu adalah umat yang satu, atau setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Karena dengki antara mereka sendiri, maka Allah memberi petunjuk orang-orang yang beriman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan, itu dengan kehendaknya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Tablik merupakan salah satu misi utama yang diemban oleh para rasul. Dalam rangka menyampaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka para rasul dituntut untuk bersifat tegas dan memiliki keberanian. Yang ketiga, lemah lembut dan kasih sayang, yang terdapat dalam Quran Surah Ali Imran ayat 159, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Ayat lain yang dapat menunjang sikap lemah lembut dan kasih sayang atas model kepemimpinan para nabi adalah seperti tersirat dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 107, yang artinya, dan tidaklah kami utus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Yang keempat, membawa misi tauhid atau transendental, terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 59, yang artinya, sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya,
Lalu ia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tak ada Tuhan bagimu selainnya. Sesungguhnya kalau kamu tidak menyembah Allah, aku takut kamu akan ditimpa azab hari yang besar atau kiamat." Selanjutnya, prinsip kepemimpinan Nabi. Prinsip kepemimpinan Nabi adalah prinsip kepemimpinan Islam, yakni diantaranya prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam. Sebab perbedaan akidah yang fundamental dapat menjadi pemicu dan pemacu kekacauan suatu umat. Oleh sebab itu, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat, yaitu tauhid. Yang kedua, prinsip musyawarah atau syuro. Musyawarah berarti mempunyai makna mengeluarkan atau mengajukan pendapat dalam menetapkan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi dan bermasyarakat. Bermusyawarah dalam konteks membicarakan persoalan-persoalan tertentu dengan anggota masyarakat termasuk di dalamnya dalam hal berorganisasi. Yang ketiga, prinsip keadilan atau al-adalah. Dalam mengatur kepemimpinan, keadilan menjadi suatu keniscayaan, sebab kepemimpinan dibentuk antara lain agar tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Jadi, sistem kepemimpinan Islam yang ideal adalah sistem yang mencerminkan keadilan yang meliputi persamaan hak di depan umum, keseimbangan atau keproporsionalan dalam memanajer stakeholder yang dipimpinnya. Yang keempat, dasar persatuan Islamiyah. Prinsip ini menggalang dan mengukuhkan semangat persatuan dan kesatuan umat Islam. Adapun prinsip-prinsip kepemimpinan Nabi terdapat dalam Al-Quran, seperti disiplin wahyu yang terdapat dalam Quran surah An-Najm ayat 3-4. Terus memulai dari diri sendiri yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memberi teladan terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Selalu bermusyawarah terdapat dalam Quran surah Asy-Syura ayat 38 dan Quran surah Ali Imran ayat 159. Menerapkan keadilan dan amanah terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 29, Quran surah An-Nisa ayat 58, Quran surah An-Nahl ayat 90, serta Quran surah Al-Maidah ayat 8. Dan yang terakhir, amar ma'ruf nahi mungkar terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 104. Selanjutnya yaitu sifat-sifat kepemimpinan Nabi. Yang pertama sidik, yaitu jujur, benar berintegrasi, tinggi dan terjaga dari kesalahan, benar dalam bertindak berdasarkan hukum dan peraturan. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel dalam mempergunakan kekayaan atau fasilitas yang diberikan. Yang ketiga tabligh, yaitu senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan yang wajib disampaikan dan tidak takut memberantas kemungkaran dan sebagainya. Yang terakhir fatonah, yaitu cerdas, memiliki intelektual, emosional dan spiritual yang tinggi dan profesional, serta cerdik bisa mencari jalan keluar dari berbagai kesulitan. Baik, selanjutnya kita lanjut pada tipe-tipe kepemimpinan Nabi. Di sini ada 3 tipe: kepemimpinan otoriter, kepemimpinan laissez-faire, dan kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan otoriter adalah tipe yang menggambarkan pemimpin yang mendikte, membuat keputusan sepihak dan membatasi partisipasi bawahan. Perwujudan kepemimpinan otoriter Nabi Muhammad terlihat dalam sikap tegas beliau saat menanggapi orang kafir dan dalam memberikan hukuman serta pelaksanaan petunjuk dan tuntunan Allah. Yang kedua, kepemimpinan laissez-faire. Tipe kepemimpinan ini menggambarkan pemimpin yang memberikan kesempatan pada kelompok untuk membuat keputusan,
dan menyelesaikan pekerjaan atau masalah dengan cara apapun yang menurut mereka pantas. Dalam menyeru umat manusia terlihat kepemimpinan Nabi Muhammad yang bersifat laissez-faire. Beliau tidak memaksa seorang dengan kekerasan. Dalam dakwahnya, setiap manusia diberi kebebasan dalam memilih agama yang dipeluknya. Beliau hanya diperintahkan Allah untuk memberi seruan dan peringatan kerugian bagi yang sombong dan angkuh menolak, serta seruan keberuntungan bagi yang mendengar seruannya. Apabila ada yang menolak beriman kepadanya, beliau tidak memaksa namun tetap memberi peringatan kepada mereka. Lalu, melalui tipe kepemimpinan laissez-faire yang diterapkan, Nabi Muhammad berusaha untuk menumbuhkan tanggung jawab dari pribadi masing-masing. Yang terakhir, kepemimpinan demokratis. Tipe kepemimpinan ini menggambarkan pemimpin yang melibatkan bahwa dalam membuat suatu keputusan, mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan balik untuk melatih bawahan. Kepemimpinan Rasulullah yang bersifat demokratis terlihat pada kecenderungan beliau menyelenggarakan musyawarah, terutama jika menghadapi masalah yang belum ada wahyunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil penjelasan saya tentang kepemimpinan Nabi yang saya sudah tanggapi. Baik, untuk poin selanjutnya adalah historis kepemimpinan sahabat. Dalam catatan sejarah, bahwa sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, posisi sebagai kepala pemerintahan di Madinah diambil alih oleh 4 sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode 4 sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW tersebut dikenal dengan sebutan Khulafa al-Rasyidin, yang berarti para khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun keempat Khulafa ar-Rasyidin tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, tetapi corak kepemimpinannya tetap konsisten terhadap apa yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, terutama dalam sistem pemerintahan mendasarkan pada prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan penting yang terkait dengan kepentingan publik, serta dalam hal memaknai jabatan khalifah sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pemilihannya bersifat terbuka dan tidak absolut. Baik, melanjutkan penjelasan yaitu berkaitan tentang kepemimpinan tabiat. Perlu kita ketahui teman-teman, tabiat memiliki arti watak, budi pekerti, perbuatan yang selalu dilakukan dengan kelakuan, tingkah laku, dan pengertian di atas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia online berengat dari arti di atas, tabiat manusia yaitu merupakan watak atau tingkah lalu yang dimiliki setiap manusia, tetapi tabiat manusia itu berbeda. Oke, kepemimpinan tabi'in. Pengertian tabi'in menurut pendapat Al-Khatib seperti dikutip dalam Hasbi As-Sadiqi mengungkapkan bahwa tabi'in adalah seorang yang menyertai sahabat. Kebanyakan muhaddisin berpendapat bahwa tabi'in adalah orang yang bertemu dengan sahabat walaupun dia tidak menyertainya. Hasbi As-Sadiqi menyodorkan Al-Hafidh Abdul Ghab dan menggolongkan Yahya ibnu Hatsir ke dalam tabi'in karena pernah berjumpa dengan Anas bin Malik, dan menggolongkan pula Musa ibnu Abi Aisyah ke dalam golongan tabi'in karena pernah berjumpa dengan Amr ibnu Huraisy. Masytuq Zuhdi menyatakan bahwa tabi'in adalah orang yang pernah berteman atau bersahabat dengan seorang sahabat Nabi. Menurut pendapat ini, bahwa untuk menjadi tabi'in,
Orang tidak cukup hanya pernah bertemu atau melihat sahabat Nabi. Berbeda dengan seseorang sahabat cukup hanya melihat atau bertemu dengan Nabi. Para tabi'in dalam penerima dan meriwayatkan hadis saat kepemimpinannya. Menurut M. Ajad Al-Khatib bahwa para tabi'in dan generasi sudah mereka sangat perhatian terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, tidak kalah dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Dari perhatian para sahabat dalam hal berhati-hati menerima hadis, mereka selalu mencari berbagai sarana agar mereka merasa mantap dengan riwayat yang mereka terima. Orang yang menjaga biografi para perawi dan cara-cara menjadi penerima hadis pasti akan mendapatkan informasi lengkap mengenai kegigihan para tabi'in dengan generasi sesudah mereka. Berikut ini penulis tersebut ada beberapa di antaranya. Yang pertama, diriwayatkan dari Ubadah bin Sa'ad Tajid bahwa Utbah ibn Nafi al-Fid memberikan pesan kepada putra beliau yang berkata, "Hei anak-anakku, janganlah kalian menerima hadis Rasulullah SAW kecuali dari orang-orang yang istiqot atau terpercaya." Yang kedua, mereka berpendapat bahwa amanat dalam emas dan perak lebih daripada amanat dalam hadis. Kita bisa mengambil contoh dari Sulaiman ibnu keempat bahwa ia berkata pada Tawuf yang berkata, "Seseorang telah menceritakan kepadaku begini." Tawuf berkata, "Kalau temanmu itu bisa dipercaya, ambillah hadisnya." Yang ketiga, Sa'ad bin Ibrahim yang berkata, "Tidak atau diperkenakan meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW kecuali orang-orang yang istiqot." Yang keempat, Yazid bin Hubaid merupakan riwayat hadis kawasan Mesir. Beliau berkata, "Bila engkau mendengar hadis, maka telitilah seperti kamu meneliti barang yang hilang. Bila kamu mengenalnya, maka ambillah, dan bila tidak, tinggalkanlah." Yang kelima, kepatutan dan kepercayaan belum cukup bagi seorang perawi hadis bila tidak dipercayai dengan kekuatan hafalan. Inilah yang dimaksud, bukan ahlinya. Yang keenam, apa yang telah dikemukakan di atas juga dikukuhkan oleh pertanyaan banyak ulama seperti Abdullah bin Aud, Abdullah ibnu Yazid bin Jabbar, Yubah ibnu al-Ajjah, Sofyan al-Tusi, dan yang lainnya. Ambillah ilmu atau tentang hadis dari orang-orang yang sudah dikenal. Juga pernyataan mereka ilmu atau tentang hadis itu tidak diambil kecuali dari orang yang diketahui berstatus penuntut ilmu. Selanjutnya dikatakan kepada Naas Kaclem
Kaclam, sesungguhnya banyak yang membuatmu ragu. Ia menjawab, ini suatu pembelaan terhadap sesuatu yang diyakinkan. Selanjutnya, para tabi'in, generasi sesudah mereka dan para ahli ilmu memberikan perhatian serius terhadap sunnah atau hadis, penelitiannya, menjaganya dan menyeleksi dalam penerimaannya dengan berbagai sarana yang membuat hati mereka tenang, karena hadis mengandung hukum-hukum berkenaan dengan persoalan dunia dan agama. Bahkan dalam kepemimpinannya, kalangan tabi'in semakin banyak aktif melakukan ri'lah atau perjalanan dari satu kota ke kota lain untuk mencari hadis-hadis yang diduga memiliki oleh sahabat yang ada di kota tersebut. Dengan adanya ri'lah, terjalinnya pertukaran riwayat antara satu kota dengan kota lain yang menandai pesannya perkembangan periwayatan hadis yang tampak semarak pada masa tabi'in yang giat menghimpun hadis, yaitu yang pertama, Sa'id bin Musayyab, wafat 94 Hijriah sampai 72 Masehi, seorang tabi'in besar di kota Madinah, menyatakan bahwa ia telah mengadakan ri'lah siang dan malam untuk mendapatkan sebuah hadis Nabi. Yang kedua, Muhammad bin Muslim bin Shihab Asy-Syu'ari, wafat 124 Hijriah sampai 724, pernah mendetekkan sekitar 400 hadis kepada anak Hisyam bin Abdul Malik, atau kenyataan tersebut menunjukkan bahwa periwayatan hadis pada masa tabi'in semakin luas dan penuh kecermatan ulama untuk meneliti sanad dan menerima hadis semakin bertambah maju, karena jumlah periwayatan hadis semakin banyak jumlahnya, sehingga tidaklah mengherankan di masa tabi'in telah berhasil membukukan hadis secara resmi. Disusun pula dengan timbulnya ilmu-ilmu hadis. Kesimpulan, kepemimpinan Nabi adalah model kepemimpinan yang diperankan oleh manusia pilihan, yakni Nabi, untuk memimpin dan membimbing umat manusia dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Kepemimpinan Nabi berlandaskan pada prinsip kepemimpinan Islam, yakni prinsip tauhid, prinsip musyawarah atau syura, prinsip keadilan atau al-adalah, dan dasar persatuan ilmiah atau ukhuwah Islamiyah. Selain itu, kepemimpinan Nabi memiliki sifat wajib, di antaranya sidik, amanah, tabligh, fatonah. Adapun kepemimpinan sahabat dan tabi'ut dan tabi'in masih terdapat memiliki dasar yang sama, hanya saja lebih menguraikan lagi, seperti meriwayatkan hadis dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.